kita memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Mari kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan raga kita. Kita mau naikkan pujian kita, nyanyi dan bersoraklah.
ya Tuhan, Allah kami yang kudus, agung dan mulia. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama datang dalam ibadah ini. Kiranya apa yang kami buat berkenan kepadamu. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami pengetahuan supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa kalau kami sudah ada di tempat ini. Berkati setiap kami yang sudah datang dengan setia. Kami teringat teman dan sahabat kami pula yang akan datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan tolong mereka sampai dan tibakan dengan selamat. Supaya mereka semua boleh sama-sama menikmati kasih, damai dan sukacita dari Allah. Dan berkat-Mu boleh turun ke atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai dalam pimpinan tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan kami. Urapan Tuhan boleh mengalir kepada setiap kami, para pelayan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh berkat Tuhan terus berjalan di dalam setiap kami dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami mau buka ibadah ini dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Belum selesai ya, baru satu lagu. Kita akan menaikkan pujian, segala puji syukur. Kami
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk duduk. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kini saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sikap tubuh kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia adalah Allah yang layak untuk diagungkan. Mari kita nyanyikan pujian layak dipuji. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
Haleluya. Terpuji namamu ya Bapa. Syukur kami kehadiratmu Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Sehingga saat ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi Daniel dan melawat kami semua yang hadir saat ini. Demikian juga teman-teman kami yang mungkin menyaksikannya lewat YouTube. Tuhan, lawatan-Mu juga terjadi kepada mereka. Sehingga setelah ibadah ini selesai, kami pulang ke rumah kami dengan sukacita yang daripada-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan damai yang daripada-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Bulan ini dengan tema menjadi pemimpin. Kalau orang-orang dulu nasehatin anaknya, kamu kalau kerja yang rajin, jujur, dan ya pintarlah ya dalam bekerja supaya yang kamu kerjakan tuh hasilnya baik. Kalau kamu seperti itu, nanti kamu bisa meningkat dan bisa jadi pemimpin. Gitu ya. Karena ada beberapa orang yang punya autobiografinya, masuk kerja itu dari tukang ketik. Setelah 30 tahun, dia jadi direktur di perusahaan itu, dan perusahaan besar. Jadi banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses dari bawah. Nah, seorang cleaning service di rumah sakit, dia menghadap atasannya, seorang dokter, dia bilang, "Dok, kalau saya kerja, saya rajin, saya jujur, kerjaan saya bagus, saya pintar untuk mengerjakan dengan baik, lama-lama saya bisa jadi dokter ya Dok?" Dokter bilang, "Oh, lain. Kalau kamu pintar ya, terus jujur, rajin dalam bekerja, karena ini di rumah sakit, kamu nggak bisa jadi dokter. Kecuali kamu kuliah kedokteran, kamu bisa jadi dokter. Yang pasti, kamu kan sekarang di bagian kamar jenazah nih, ya. Kalau kamu rajin, jujur, pintar, ya, kerjanya bagus, lama-lama pasti jadi mayat." Ya, memang seperti itu ya. Itu yang pasti. Nah, saudara, kadangkala pemikiran kita untuk jadi pemimpin itu seperti orang yang penting gue gak mau tahu kiri kanan, yang penting naik ke atas. Seperti orang berenang kodok ya. Berenang kodok kan kakinya nendang ya, nendang kiri, nendang kanan, sikut kiri, sikut kanan, yang penting naik ke atas, bisa berenang. Nah, banyak di perusahaan-perusahaan terjadi seperti itu. Untuk jadi pemimpin, mereka tendang kiri, tendang kanan, sikut teman supaya pada mental, supaya dia naik ke atas. Itu yang terjadi. Nah, pagi ini yang hendak saya bawakan adalah seorang pemimpin yang dari nol, sukses, tapi setelah sukses pun masih ada yang marah sama dia. Ya, kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Maaf, saya lupa bawa kacamata.
Kitab Hakim-Hakim pasal 11, mulai ayat ke-4 sampai ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 11. Oh, dari ayat 1 aja. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ya. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 3. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, Yeftah seorang pemuda yang dibilang pahlawan yang gagah perkasa. Dan dia sudah punya bakat sebagai pemimpin. Di sini dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Memang dia sudah punya bakat sebagai pemimpin. Tetapi ada masalah yang dia hadapi. Karena Yeftah ini anak dari istri tidak sah Bapak Gilead. Nah, ketika istri sah dari Bapak Gilead ini punya anak, mereka sudah besar-besar, maka mereka mengusir Yeftah. Karena dia katakan, kamu tidak punya hak untuk milik pusaka dari Bapak Gilead. Dan Yeftah kecewa. Dia marah, dia pergi, dan dia bergabung dengan gerombolan-gerombolan perampok. Dan ternyata pun, di sini dikatakan perampok-perampok itu justru bergabung, ngikut dengan Yeftah. Jadi memang dia ada jiwa kepemimpinan. Tapi karena kondisi situasi, dia terusir. Dia marah kepada keluarganya. Dia marah kepada bangsanya. Karena bukan keluarganya saja yang mengusir, tapi juga bangsanya mengusir dia. Karena dianggap anak haram. Saudara, dalam kehidupan kita, kadangkala kita sudah mulai menanjak, mungkin yang berkarir, sudah mulai menanjak. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saudara terusir. Dan kadangkala saudara kecewa. Saya punya teman, waktu itu kami bekerja, ada perombakan di kantor, dan teman saya sudah dijanjikan, lu tenang aja deh, ntar lu ikut gua, ya kan? Nah, saudara, tapi kenyataan setelah terjadi perombakan, justru dia yang mental, saudara. Dan dia sangat kecewa. Ya. Kadangkala di kehidupan itu seperti itu. Kita berasa bakal aman ini. Bakal naik, bakal aman, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita terpental. Dan itu kadangkala bukan karena kesalahan kita. Kalau itu karena kesalahan kita, mungkin kita maklum. Tapi karena ada hal-hal lain, maka kita terpental. Saudara, karena saat sekarang ini, saudara, suara terbanyak itu yang benar, saudara. Ya, suara terbanyak, contoh, saudara. Penjarahan. Secara hukum itu salah, saudara. Tapi karena beramai-ramai, dianggap benar. Ya, saudara. Kacamata ini, misalkan saya bilang warnanya merah, gitu. Semua setuju warnanya merah. Ada 2 orang yang bilang, enggak, itu warnanya putih. Saudara, secara aklamasi, yang benar yang mana? Yang bilang merah, padahal salah. Nah, situasi seperti itu yang dihadapi oleh Yeftah. Dia terbuang karena bukan kesalahan dia.
Tetapi Tuhan ingin dia sebagai pemimpin. Dan itu terjadi ketika ada masalah besar kepada bangsa Israel. Kalau kita baca ayat pasal 11 ini mulai ayat 4 sampai 10. Ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Saudara, keluarga Gilead sudah mengusir Yeftah. Ya, para tua-tua juga sudah mengusir Yeftah. Sekarang mereka diserang oleh musuh. Mereka butuh pemimpin. Dan mereka cari-cari. Dan terdapat hanya pada Yeftah. Makanya dia datang, para tua-tua datang pada Yeftah untuk Yeftah mau menjadi pemimpin mereka. Saudara, kalau orang Yeftah itu tidak mau berbesar hati, dia katakan, udah urus sendiri kamu. Lawan musuhmu, jangan urusan saya. Dulu kamu usir saya, sekarang minta tolong. Bukankah dalam kejadian hidup kadang-kala seperti itu, saudara? Saya pernah membaca sebuah perusahaan, itu ekspor ke Amerika. Tiba-tiba ada direktur baru, maka direktur baru ini, ya biasa di perusahaan suka gitu, saudara. Dia tarikin orang-orang dia. Nah, di bagian produksi, rupanya diatur sama direktur baru ini nggak cocok, saudara. Jadi direktur baru ini berusaha ngusir dia. Dan dengan cara apa-apa akhirnya orang ini mental, saudara. Orang ini mental. Padahal perusahaan itu sedang baik-baiknya. Omset perusahaan sedang baik-baiknya. Nah, setelah bagian produksi yang diusir, saudara, dia masukkan orang-orang baru, orang-orang yang di bawah menurut para direktur ini. Tapi saudara, bagian produksi ini ternyata dia bingung ketika dia diberhentiin. Masalahnya dia lagi kredit mobil, kredit rumah, anak sekolah. Dia nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Dia bergumul, dia cari kerjaan belum dapat, saudara. Setelah 2 tahun, tiba-tiba perusahaan ini omsetnya anjlok, saudara. Bahkan banyak retur, barang-barang di retur. Dan ketika pemilik ini mengevaluasi, ternyata kesalahan di bagian produksi. Dan ketika dicek, kenapa dulu hasilnya bagus, sekarang hasilnya jelek. Kemudian ketahuan bahwa orang bagian kepala produksi ini dipecat, diganti dengan yang baru. Pemilik ini marah, direktur itu dipecat, dan teman-temannya semua dikeluarin karena mereka bersekongkol, saudara. Bersekongkol dalam usaha. Kemudian orang yang
dipecat. Sudah 2 tahun nganggur, saudara. Orang pinter, kalau memang pas lagi seperti apa, kadang-kadang pikirannya pendek, saudara. Tapi dia tetap bergumul sama Tuhan. Setelah 2 tahun, dia dipanggil lagi oleh pemilik perusahaan. Dia katakan, Pak, mobil saya sudah ditarik, rumah saya sudah ditarik karena saya tidak bisa bayar, sekarang saya ngontrak. Pemilik perusahaan, udah, kamu kerja, saya kasih mobil untuk yang bekas direktur buat kamu, dan saya kasih kamu rumah. Saudara, kadang-kadang kehidupan seperti itu. Kita berasa sudah mantap. Ada orang-orang yang menggeser kita. Tapi ketika mereka terdesak, mereka datangnya sama kita, minta tolong. Dan ini yang terjadi pada Yefta, saudara. Makanya Yefta, dulu lu ngusir gua, ya istilah sorry ya, maaf ya. Dulu lu ngusir gua, sekarang lu susah datang sama gua, gitu. Istilahnya seperti itu, saudara. Tetapi Yefta punya hati yang lapang. Dia bilang, oke, kalau saya mau kembali dan mimpin kamu sebagai panglima perang, kamu mau angkat saya sebagai pemimpin? Iya, oke, kalau gitu. Nah, kita baca di ayat 11, saudara. Pasal 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Ini saudara, ini yang ternyata kenapa Yefta punya hati yang mau mengampuni. Karena semuanya dibawa kepada Tuhan. Berarti walaupun Yefta saat itu mungkin di kumpulan perampok-perampok, tapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dan ini terbukti ketika dia dipanggil untuk menjadi panglima. Dia bawa permasalahan ini kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara mungkin saat ini dalam situasi terjepit, baik di perusahaan, baik dalam usaha, baik dalam keluarga, atau apapun juga. Ingat, tetap setia percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah tinggalkan. Walaupun situasinya makin mencekam. Kayak orang yang ini saudara, rumahnya ditarik bang, mobilnya ditarik. 2 tahun nganggur, anak harus sekolah, sekarang rumah harus kontrak. Tapi Tuhan tetap perhatikan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Mungkin hal itu terjadi pada saudara saat ini. Bahkan saudara katakan, Tuhan saya sudah tidak sanggup menghadapi hari esok. Tapi saudara, kita mesti seperti Yefta ini. Tetap membawa semuanya kepada Tuhan. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yefta sekarang dari yang terbuang menjadi pemimpin. Dan bagaimana dia berhasil, saudara? Kalau kita baca pasal 11 ayat 31, 31. Nah, ketika Yefta mulai memimpin bangsa Israel, Yefta mencurahkan semuanya, pikirannya, tenaganya. Bahkan dia bernasar. Ini nasarnya. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, Yefta dikecewain, kemudian ditawari jadi pemimpin dan dia mau ambil. Tapi bukan untuk balas dendam, saudara. Karena dia serahkan semua kepada Tuhan dan dia
Melakukannya dengan semua sekuat tenaga, dengan kepikirannya untuk bagaimana mengalahkan Bani Amon. Dan terakhir dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku kemenangan ketika melawan Bani Amon, ketika aku pulang ke rumah, dan siapapun juga, apapun juga yang keluar dari pintu rumahku menemui aku, itu akan aku persembahkan kepadamu. Mungkin saat itu ya, saya pikir dia piara ayam. Siapa tahu begitu dia pulang, keluar, ayamnya keluar, ini dipotong. Atau ya zaman dulu mungkin kambing yang keluar ketika dia, nah ini dipotong. Ternyata, saudara, anaknya satu-satunya perempuan. Yefta ketika dia melihat itu, dia tersadar, saudara. Dan apa yang dia katakan di pasal 11 ayat 34-35. Pasal 11 ayat 34-35. Ketika Yefta pulang ke Misbah ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Saudara, Yefta dengan kesenangan yang luar biasa karena bisa mengalahkan Bani Amon. Begitu keluar ternyata anaknya, anak cuman satu, tapi dia sudah bernasar untuk menyerah kepada Tuhan. Saudara, kadangkala ketika kita ingin menggapai sesuatu, kadangkala memang kita melakukan seperti Yefta, saudara. Ya, bernasar. Kalau Tuhan menggolkan proyek ini, gitu kan? Kadangkala kita seperti itu. Menggolkan proyek ini, saya enggak seperpuluhan. 50% buat Tuhan. Kenapa 50? Karena belum tentu dapat, dia bilang. Kalau pasti dapat ya tetap 10. Kadangkala kita seperti itu, kata. Kita sudah berpikir, gitu loh. Kalau Tuhan pimpin dan menang, maka saya akan ini. Tapi dengan pikiran kita. Nah, Yefta mungkin saat itu juga seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Yefta? Dia tetap mempersembahkan anaknya. Dikatakan anaknya tidak pernah kenal laki-laki. Dan bukan itu saja, saudara. Anaknya pun mendukung dia. Di ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang engkau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon. Ayat 37. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Saudara, Yefta ternyata didukung oleh anaknya. Ya, karena kalau bapak memang sudah bernasar, lakukan. Saudara, keluarga-keluarga, ketika engkau menghadapi masalah, dan engkau mungkin bernasar, dan ketika engkau sudah melewati itu, dukung suamimu dalam bernasar. Dukung istrimu kalau mereka bernasar. Dukung anak-anakmu kalau mereka bernasar. Karena Tuhan pasti memperhatikan. Walaupun secara manusia itu berat. Tapi Tuhan pasti memperhatikan. Sebagai keluarga, kau harus mendukung. Ini yang terjadi. Dan saudara, Yefta yang terbuang sekarang jadi pemimpin dan berhasil. Apakah selesai, saudara? Ternyata tidak.
belum selesai. Kalau kita baca pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dikerahkannya orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yeftah, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Saudara, Yeftah itu tinggal, Gilead itu dari suku Efraim. Nah, Gilead ini seolah-olah yang dikucilkan dari suku Efraim. Nah, waktu Yeftah memimpin untuk berperang melawan Bani Amon, Yeftah sudah minta kepada suku Efraim, ayo bantu, kita menghadapi musuh, kita menghadapi Bani Amon, ayo bantu. Mereka tidak bantu, saudara. Ya, Yeftah kan, waktu perang saya minta bantuan kamu, kamu gak bantu. Sekarang perangnya udah selesai, udah menang. Kamu marah-marah, kenapa nggak minta bantuan? Kadang-kadang hidup seperti itu, saudara. Ya, ketika kita masih bergumul, boro-boro bantu, ketemu melengos, saudara. Tapi ketika kita sukses, lu, saudara gua, katanya. Ya, saudara, banyak seperti itu, saudara. Apa cinlang apalah gitu. Ya kan? Padahal kenal juga enggak, tapi saudara gua karena udah sukses. Tapi waktu orang itu bergumul, ketemu aja buang muka. Nah, cocok seperti Yeftah alami, saudara. Waktu Yeftah berperang melawan Bani Amon, Yeftah sudah minta tolong, ayo bantu kami memerangi Bani Amon. Tapi mereka enggak mau. Setelah selesai perang, udah menang, baru ya seolah-olah seperti pahlawan kesiangan, saudara. Ya kan? Seolah-olah, nih gue yang hebat. Gitu. Dan Yeftah katakan, kemana? Ya, kalau orang sekarang kan kemana aja lu gitu ya. Kemana aja lu? Sekarang udah sukses baru. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali terjadi. Kita sudah sukses, tetap aja ada orang yang tidak suka sama kita. Nah, yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Yang pertama, kita semua bisa jadi pemimpin. Ya, pemimpin itu bukan harus uang banyak, punya kekuasaan. Pemimpin hidup kita. Walaupun situasi kita dalam posisi yang paling bawah, Tuhan bisa angkat kita. Dan kalau kita mau terus bekerja dengan baik, maka Tuhan terus akan mempermuliakan kita. Tapi seandainya kita dalam posisi di atas pun, kadangkala masih ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Biarlah kita punya hati yang panjang sabar. Kita sebagai pemenang, kita sudah jadi pemimpin. Punya hati yang panjang sabar untuk memaafkan. Punya komitmen yang kuat untuk tetap bertahan. Dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pasti buka jalan. Ini yang Tuhan mau. Saudara, saya pernah merasa sangat sedih. Seorang teman, dia diangkat sebagai manajer, dipindahkan ke daerah. Kemudian setelah sukses di daerah, ditarik lagi ke Jakarta. Tapi rupanya, saudara, ada perubahan manajemen. Ya, sama saudara. Atasan ini tidak senang sama dia. Tidak senang sama dia, akhirnya dia dijepit. Satu saat dia dikeluarkan. Dicari kesalahannya, saudara, ya, kemudian dia dikeluarkan. Nah, pada saat dia dikeluarkan, dia bilang,
boleh enggak saya pulangin mobil hari Senin? Ya, itu Jumat, saudara. Boleh enggak saya pulangin mobil hari Senin? Karena besok hari Sabtu anak saya ulang tahun. Saya akan pulangin hari Senin. Dan apa yang dilakukan oleh perusahaan? Enggak boleh, harus hari ini juga kamu serahkan. Ini pesangon kamu, silakan keluar. Saudara, ketika dia pegang pesangon, dia keluar, dia nangis, saudara. Dia kata, aduh, gua nggak sangka loh hidup seperti ini. Dia pada cuma minta sehari aja. Pada saat anak ulang tahun masih pakai mobil, terus besokannya oke lah. Saudara, dia bilang, nggak sangka hidup ini. Dan memang hidup itu seperti itu, saudara. Kalau saudara dan saya di luar Tuhan, saudara akan down. Banyak orang-orang yang down setelah kejadian seperti ini. Dan orang ini, puji Tuhan, dia kerja pindah di pertambangan dan sekarang hidupnya sukses. Dia katakan kalau saya waktu itu nggak diusir ceritanya, dia bilang mungkin saya masih tetap sebagai manajer, dia bilang. Tapi karena saya diusir, saya dipindahkan Tuhan dengan suatu kepahitan yang sangat pahit. Yang waktu itu meledak dalam hati saya. Sehari aja nggak dikasih untuk bawa pulang mobil. Tapi sekarang baru saya tahu. Nah mungkin juga saudara saat ini sedang mengalami hal yang pahit. Tapi setelah saudara melewati, karena Tuhan memberikan jalan keluar, maka saudara akan melihat kasih Tuhan begitu besar. Ini yang Tuhan mau. Ayo tetap percaya, komitmen dan lakukan dengan baik. Maka Tuhan akan memberkati. Sebelum saya akhiri firman Tuhan, saya ada video. Mungkin lampunya bisa dimatikan biar enak ya. Lampunya dimatikan dulu biar jelas. Nah. Ya, ini anjing yang menggembalakan domba-domba. Ya, dia lompatin pagar. Karena ternyata domba-domba ini nggak mau masuk ke pintu, ngelewatin pintu, saudara. Nah, anjing ini berusaha untuk, ya, dia berusaha untuk mendahului, karena udah kelewat dari pintunya. Dia berusaha, kemudian domba-domba itu balik. Ya, karena pintunya di sebelah kiri sini. Nah, tapi mereka nggak langsung masuk, masih ngantri. Nah ternyata ada domba yang nakal, saudara, naik ke atas. Naik, sama anjing diusir lagi turun. Nah akhirnya dia masuk semua. Ya. Saudara, kadangkala dalam hidup, ternyata untuk jadi pemimpin kadang-kadang harus keras ya saudara. Ya, seperti anjing itu. Tapi dia mungkin hanya menggonggong ya, mungkin nggak ada suara gonggong. Tidak menggigit, saudara. Ya, sebenarnya bukan keras, tegas. Dan itu kadangkala tidak disukai. Saudara, ini yang tidak disukai oleh manusia. Ketika kita bertindak tegas. Yang utama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin bandel dalam pikiran kita. Yuk kita tundukkan kepala. Kita akan angkat pujian, oh Tuhan ku percaya. Oh Tuhan, ku percaya, aku percaya, melewati lebah air mata, aku percaya, firman-Mu dan
kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku percaya. Haleluya. Aku percaya. Amin. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Sudah Kau jamin. Aku percaya. Prianya saja menyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, aku percaya. Oh Tuhan, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Wanitanya saja menyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan,
Saat ini mungkin ada di antara anak-anakmu dalam posisi yang terbuang, dalam posisi tidak punya pengharapan. Tetapi Tuhan, lewat firman yang kami dengar, Engkau tetap peduli akan hidup kami, bagaimanapun situasi kami saat ini. Sebab itu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera mengalir dalam hidup. Dan kalau ada Tuhan di antara anak-anakmu yang mungkin saat ini dalam posisi terjepit Tuhan, seolah-olah putus harapan, kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu permasalahan apa yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi saat ini. Tapi satu hal hamba ketahui dengan pasti ya Bapak, bahwa Engkau mengasihi kami. Biarlah kemenangan demi kemenangan melimpah kepada anak-anakmu sebagai pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh, yang menjadi terang buat orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu kami simpan dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Bukan saja buat kami pribadi, lepas pribadi, tetapi juga untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami. Terlebih biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saya akan membacakan pengumuman, yaitu untuk hari ini Minggu 12 Februari 2023. Pertama-tama Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan serta Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama mengenai persembahan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKP Jatinegara bahwa mulai tanggal 5 Februari, gereja akan kembali mengedarkan kantong persembahan setiap minggu seperti sebelum masa pandemi COVID. Nanti setelah pengumuman ini kita akan menjalankan persembahan, lalu ada pelayan persembahan yang akan mengedarkan kantong ke tempat duduk Bapak dan Ibu. Jadi silahkan dapat dipersiapkan seperti itu. Namun bagi Bapak Ibu yang juga ingin menabur, tetap ada kotak persembahan di bagian dekat pintu keluar ya. Itu pengumuman pertama mengenai persembahan. Pengumuman kedua yaitu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan sound system, musik dan multimedia, saat ini GKP Jatinegara membutuhkan peralatan berupa mixer digital, channel digital, keyboard MIDI controller, partisi, dan meja untuk sound system multimedia. Nah, untuk rinciannya dapat Bapak Ibu lihat di screen atau juga ada di grup jemaat ya di WhatsApp. Nah, dana yang dibutuhkan sebesar Rp83.805.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berperan untuk menabur dalam pelayanan ini dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan ya. Dan sehubungan dengan rencana pembelian rumah untuk perluasan gereja maupun renovasi ruang ibadah agar dapat mendukung kegiatan di GKP Jatinegara. Jadi untuk sound system dan juga untuk rencana perluasan gedung gereja.
Nah, gereja mengajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi menabur. Adapun cara menaburnya, Bapak Ibu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan dengan mencantumkan keterangan sound system atau dana pengembangan gereja. Sekian pengumuman untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta untuk Bapak Pendeta untuk berdoa bagi persembahan. Mari kita mau berdoa buat persembahan ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau izinkan bagi kami untuk dapat memberi, dapat dari apa yang kami punya. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup. Karena itu Bapa, apa yang dapat kami buat, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hikmat untuk dapat memberi dengan baik. Berkati mereka yang sudah menyiapkannya dengan baik. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan akan terus memberkati setiap orang yang sudah melakukannya dengan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh persembahan ini dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi buat kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan persembahan ini dan seluruh kegiatan-kegiatan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Persembahan dari Bapak dan Ibu pasti menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk menutup dalam doa. Sebelum saya tutup dalam doa, sebenarnya saya mau kasih sedikit kesimpulan ya. 2 menit. Maaf ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan dari Yefta. Sekali lagi dari Yefta. Perlu kita catat, kalau enggak sayang sekali ya. Saya mau kasih tahu ini penting karena ini perlu kita bahas. Yang pertama,
kalau kita belajar kepemimpinan, maka hari ini kita belajar ada 4 poin penting seorang leader, seorang pemimpin. Kalau kamu baca tadi, dengarkan apa yang Pak Daniel katakan, maka kita bisa mengambil 4 poin seorang leader di dalam suatu kepemimpinan. Yang pertama, utamakan Tuhan di dalam kepemimpinanmu. Yefta sebelum dia memimpin bangsa Israel, dia datang kepada Tuhan ke Mizpah. Itu minta pertolongan Tuhan, izin Tuhan. Dalam setiap tindakan kepada kita, seorang pimpinan adalah perlu datang kepada Tuhan, doa. Jadi yang pertama, utamakan Tuhan. Yang kedua, seorang pemimpin harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Itu yang tadi saya dengar. Yang kedua hal ini penting. Kalau kita nggak dapat dukungan dari suami untuk suami, itu dari istri dan anaknya. Pak, di situ nggak ada Pak, istrinya bilang mendukung. Kalau istrinya nggak mendukung, bisa marah-marah dia sama suaminya, sama Yefta. Anak gua satu-satunya yang gua sayangin lu korbankan. Berantem tuh keluarga. Jadi percaya ada dukungan dari keluarga, istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus betul-betul tenang dan sabar ketika menghadapi kasus, menghadapi situasi. Saya percaya pemimpin pasti banyak kasus, banyak situasi. Yefta tenang dengan pikiran tidak marah-marah. Udah tahu dia orang Efraim ini nggak bantuin dia. Dia nggak marah-marah, tenang dan sabar menghadapi setiap tantangan. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, seorang pemimpin harus punya tujuan, target. Nggak ada yang nggak ada target. Harus punya target. Itu yang terakhir yang Pak Daniel kasih kita. Anda sadar nggak? Domba-domba digiring terus. Sama siapa? Anjingnya kan? Itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin harusnya punya tujuan. Dan dalam mencapai tujuan, biarlah dia tidak putus asa. Terus berjuang untuk sampai kepada tujuannya. Itu 4 hal. Kiranya Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Kita mengakhiri ibadah ini dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib, yang menuntun kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Jadikan kami, orang tua, keluarga, di dalam rumah tangga kami masing-masing, menjadi pemimpin seperti Yefta. Ada target tujuan kami dalam hidup ini, untuk mencapai sasaran hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk terus bersabar, terus tidak putus asa, karena kami tahu Engkaulah Allah yang hidup, yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar. Dalam memimpin keluarga kami masing-masing Tuhan, kami tahu kami utamakan Engkau dari segala-galanya. Ajar kami juga dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, untuk terus dan terus sabar dan berharap kepadamu, yang memberi hikmat, pengertian dan pengetahuan. Berikan kami ya Bapa, supaya seluruh keluarga, di dalam keluarga kami tetap bersatu mencapai sasaran Allah dalam kepemimpinan ini. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami. Jadikan kami betul-betul terang. Jadikan kami betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yefta memberkati seluruh umat Israel. Kami pun percaya kami bisa memberkati seluruh negeri dan bangsa Indonesia. Lewat kehidupan keluarga, tetangga, lingkungan dan semua yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan terus dimuliakan. Berkati Pak Daniel yang sudah memberikan pengertian ini kepada kami, supaya kami terus berjalan menurut jalan Tuhan. Beri hikmat kepada Pak Daniel lebih hebat lagi, lebih hari depan lagi, supaya sungguh-sungguh banyak hal orang-orang dapat diberikan pandangan baru di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Berkati para pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian hari ini. Apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka buat, bertambah-tambah hikmatnya, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terakhir kami mau menyerahkan Tuhan seluruh negeri dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinan-Mu atas negeri ini, supaya negeri ini menjadi negeri yang takut Tuhan. Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama, turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita dan rahmat Tuhan, yang penuh dengan kasih, anugerah, kelimpahan, turun ke atas kami lewat Yesus Kristus Tuhan.
dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih.